Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ashabul Jannah. Kita akan membahas kekeliruan dari praktek gadai sawah. Sahabatku petani muslim yang semoga senantiasa Allah rahmati, saya akan memberikan contoh gambaran praktik gadai sawah yang ada di masyarakat petani muslim yang ada di Indonesia. Saya percaya engkau pun mengetahuinya juga, karena saya akan mengupas beberapa kekeliruan pada praktik gadai lahan tersebut. Ada seorang misalkan bernama Andi yang memiliki sawah, membutuhkan pinjaman uang, kemudian Andi meminjam kepada Basri, yaitu juga seorang petani, berupa uang atau emas dengan akad gadai. Sebagai barang jaminan dari Andi berupa lahan atau sawah yang ia miliki. Lahan atau sawah tersebut pun berpindah tangan dengan diserahkan kepada Basri selaku pemberi piutang. Lahan atau sawah tersebut akan tetap berada dalam penguasaan Basri sampai Andi melunasi utangnya. Selama berada di tangan Basri, hak penggarapan dan penanaman lahan atau sawah berada di tangan Basri pula. Hasil panen dari lahan atau sawah pun menjadi hak Basri selama utang dari Andi belum dilunasi. Dalam banyak kejadian sering berlangsung bertahun-tahun lamanya. Apakah praktik gadai sawah antara Andi dan Basri ini diperbolehkan oleh syariat Islam? Baik sahabatku petani muslim yang semoga senantiasa Allah rahmati, ada 3 kekeliruan dalam praktik gadai lahan seperti yang dilakukan oleh Andi dan Basri tersebut. Praktik semacam ini banyak dijumpai di tengah masyarakat petani muslim, sangat banyak sekali di pelosok bumi Nusantara ini. Yang pertama, tidak adanya tempo pembayaran utang. Tidak ada batas waktu gadai lahan akan berakhir. Tidak ada deadline dalam pembayaran pelunasan utang. Alhasil, gadai sawah berlangsung terus-menerus tanpa ada kepastian waktu selesainya akad. Sering didapati gadai yang berlangsung bertahun-tahun lamanya, dan ini jelas sebuah kekeliruan yang nyata. Mengapa? Seharusnya yang namanya utang harus ada batas waktu jatuh tempo dalam membayar dan melunasinya. Apabila sudah jatuh tempo dan pemilik lahan atau sawah tidak mampu melunasi, maka lahan atau sawah tersebut bisa dijual untuk melunasi utang pemiliknya agar akad gadainya segera selesai. Yang kedua, objek gadai berupa lahan atau sawah tersebut tidak diniatkan sebagai jaminan. Artinya, seandainya lahan atau sawah tersebut diniatkan sebagai jaminan, maka ketika jatuh tempo bisa dijual untuk melunasi utang pemilik lahan atau sawah tersebut. Yang terjadi adalah lahan atau sawah tidak boleh dijual, padahal peminjam utang atau pemilik sawah tidak mampu membayar utangnya. Maka tujuan penggunaan lahan atau sawah sebagai barang jaminan sebuah transaksi utang tidaklah terrealisasi. Pemberi piutang sebenarnya hanya menerima sertifikat tanahnya dan tetap membolehkan lahan dikuasai pemiliknya untuk digarap. Akan tetapi ketika jatuh tempo atau waktu pelunasan utang, ternyata pemilik lahan belum bisa melunasinya, maka sertifikat beserta lahannya bisa digunakan untuk dijual guna melunasi utangnya tersebut
Ini yang namanya jaminan. Jaminan itu adalah digunakan untuk menjamin apabila si penerima utang tidak mampu membayar utang, maka barang gadaian digunakan untuk melunasi utang tersebut. Yang ketiga, pemberi piutang atau murtahin mengambil manfaat dari hasil panen dari sawah yang digadaikan. Ini adalah kekeliruan yang nyata dan termasuk perbuatan yang mengandung unsur riba. Dalam kaidah fikih disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah riba. Sahabatku petani muslim yang senantiasa semoga Allah Azza wa Jalla rahmati, demikianlah pembahasan tentang gadai lahan yang sejauh pengamatan saya masih sering terjadi kekeliruan di masyarakat petani muslim di Indonesia. Berikut ini solusi atas gadai sawah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bila mana sudah terjadi. Solusi pertama, hentikan praktek gadai sawah, yaitu yang keliru tersebut, sehingga akad utang piutangnya tetap berlangsung tanpa menggunakan agunan atau jaminan berupa lahan. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah kedua belah pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga tidak perlu menggunakan jaminan sawah. Tidak usah menggunakan jaminan sawah karena sudah saling mengenal sehingga sebenarnya tidak masalah. Misalkan tetangga ya, ataupun masih satu kampung, jadi tidak usah menggunakan gadai sawah sebagai jaminan karena sudah saling mengenal. Permasalahannya memang ada di pihak pemberi piutang yang memang kebanyakan berniat dan menginginkan dari awal akadnya ingin bercocok tanam di lahan atau sawah dari yang pihak penerima utang ya. Solusi kedua, lahan tetap di bawah penguasaan pemilik lahan sehingga dia dapat menggarap lahannya, sedangkan pemberi piutang memegang dan menyimpan sertifikat tanah, sertifikat sawah tersebut sebagai barang jaminan, karena kepemilikan tanah secara hukum terletak pada sertifikat tanah, bukan terletak pada penguasaan lahan untuk saat ini ya. Dengan solusi ini pihak kedua akan terhindar dari mengambil manfaat dengan sebab piutang yang dia berikan. Solusi ini cocok bagi yang belum melakukan akad gadai lahan. Namun pemilik sawah harus rela jika tempo atau waktu pembayaran utangnya sudah jatuh tempo, rela kalau sawahnya dijual untuk melunasi utangnya. Solusi ketiga adalah mengubah akad gadai sawah dengan akad sewa sawah atau sewa lahan. Misalkan engkau meminjam uang sebanyak 10 juta dengan jaminan utang berupa sawahmu. Ini adalah akad gadai sawah. Setelah engkau insaf bahwa praktik gadai seperti yang berjalan di masyarakat itu keliru, maka ubahlah akadnya menjadi akad sewa lahan. Misalkan nilai sewa lahan tersebut adalah 2 juta per tahun, maka dengan utang sebesar 10 juta berarti sewa lahan akan berlangsung selama 5 tahun. Solusi ini cocok untuk akad gadai lahan yang sudah terlanjur berlangsung. Misalnya sudah berlangsung 3 tahun, maka pemberi piutang tinggal menyewa lahannya 2 tahun lagi. Setelah itu utang pemilik lahan menjadi lunas dan sawah dikembalikan kepada penerima utang atau pemilik sawah tersebut. Baik, itulah praktik gadai sawah yang keliru, dan juga kita sebutkan juga solusi
untuk masalah gade sawah, sehingga gade sawah bisa berubah menjadi tidak keliru lagi. Yaitu kita tadi kita sebutkan kekeliruan, dan juga kita bisa sebutkan juga koreksinya, bagaimana biar gade sawah itu yang tadinya keliru menjadi benar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum.